Gitu sulit. Hai guys, kita mau curhat nih. Halo guys, kita balik lagi ya ke bukan vlog sih ya, kita belum sempat nge-vlog keliling-keliling Aussie lagi karena kita udah mulai sibuk kerja gitu ya. Jadi belum sempat jalan-jalan lagi. Tapi dari sini pengen berbagi perjalanan kita ke Aussie kemarin karena banyak banget Drama berulang ya. Ini udah kedua kalinya aku ke Aussie, tapi masih ada drama-drama yang sangat berbeda. Ini bermula dari awal, bahkan sebelum kita berangkat ke Aussie ya. Kita jelas satu-satu ya. Pertama kali kesialan kita itu adalah pas kita di bandara. Ya pokoknya waktu kita udah mau pisah nih, udah dada segala macem. Terus kita mau masuk ke imigrasi, jeng. Kan kita buat tripod buat kamera. Kita emang nggak taruh di koper, tapi kita pegang doang. Ya karena Reza pengalaman Reza. Iya, Reza pas ke Thailand bisa tuh bawa di cabin doang. Jadi kita juga oke lah. Jadi pas kita mau taruh bagasi semua barang, si Mbak itu nanya isi tas itu apa. Terus aku bilang tripod. Terus dia kayak nggak masalah gitu kan, nggak ada nyuruh masukin bagasi juga. Nah terus masuk ke imigrasi, jeng. Pas mau cek barang itu, yang masukin barang, ternyata harus dimasukin ke bagasi. Nah terus kita bilang kan, tadi kata mbaknya, maksudnya mbaknya tadi gak jadi masukin bagasi segala-galanya. Cuma gak bisa, emang bener-bener harus kalau mau keluar dulu lagi. Sedangkan check in itu udah panjang kan kalau kita mau bagasiin lagi. Mungkin bisa kayak setengah jam lagi. Sedangkan kita takut imigrasi itu rame. Terus kita takut telat. Kita suruh dua yang mau pulang. Tripodnya kita kasih. Itu satu ya, tripod kita tinggalin jadinya. Abis itu. Jadi itu sebenarnya karena Kantas sih, soalnya beberapa kali penjaga imigrasinya tuh bilang Kantas nggak memperbolehkan kalau benda-benda tumpul tuh dimasukin ke cabin, harus semuanya di bagasi. Jadi beda pesawat beda peraturan ya pokoknya. Yang kedua sialnya kita adalah, jadi itu kan kita perjalanan lumayan panjang ya, mungkin total 12 jam ya. Iya. Sama transit, jadi kita transit Jakarta Sydney, terus berhenti di Sydney 4 jam, dan baru lanjut ke sini ke Brisbane. Pas kita nyampe di Brisbane, pertama kali kita tuh malah mau nyari troli dulu Ki. Iya. Kita mau nyari troli karena barang kita berat banget kan sebelum ngeliat barang turun. Nah pas kita mau ambil troli, jeng, ternyata trolinya bayar. Iya. Bayar itu 40 ribuan. Iya. Terus kita kayak 40 ribu, malas juga ya, kayak ya udah mending bawa aja. Terus waktu itu harus pakai kartu. Ya terus ya udahlah kita tunggu koper, jeng. Pas kita lihat kopernya tuh dia, kita ambil kok miring ya. Iya ternyata rodanya lepas satu, jadi kayak tank gitu kan. Kalau koper kan ada 4 kan rodanya, 2 kiri 2 kanan, terus satunya copot tuh, jadi udah miring lah jadinya, mana berat banget ya kan. Soalnya itu kayaknya kalau misalnya aku cek tuh kayak modelan roda yang dia cuma dicetekin masuk gitu loh, jadi mungkin pas kecetek ketimpa apa gitu jadi lepas gitu badannya. Bayangin aja tuh kopernya 30 kilo anjir. Ya. Terus saya terakhir, nggak tahu sih terakhir apa enggak ya, pokoknya keempat. Nah terus kan karena kita udah kelar ngumpulin bagasi, kita mau pergi ke tempat tinggal kita. Nah kita tuh pisah ya, aku sama Kiki di apartemen. Bookingnya via suatu aplikasi. Nah si Banda beda tempat lagi. Nah terus kita cek kan orangnya, nih kita mau check in nih. Dan ternyata ada drama yang sangat parah. Karena waktu itu aku ngechatnya pakai aplikasiku. Nah karena pakai aplikasiku kan dia bingung kenapa, karena kita pesannya dari aplikasi Laras waktu itu, karena si aplikasi ini cuma bisa pakai credit card atau kayak Genius. Nah kita kan nggak punya dua-dua, jadi kita titip tuh ke Laras, kita bayar ke Laras. Karena aku pernah ngechat di awal aku akan mesen di apartemen, tapi dari akun temenku ya namanya Laras, aku udah info di awal tuh. Nah terus jadi aku kayak mikir, oh yaudah aku chat aja pakai aplikasiku biar dia ngeh itu aku gitu. Pas aku chat dibalasnya bisa ngasih informasi detail ke orang yang bukan Laras. Ya bukan Laras itu. Ya, bukan Laras tuh nggak bisa. Dia nggak mau kasih tahu alamatnya di mana, nomor dia berapa, dia nggak mau kasih tahu. Terus akhirnya kita bingung karena tuh kita nyampe sekitar jam 11 Aussie. Sedangkan itu di Indonesia masih pagi. Dan Laras masih belum bangun. Terus kita bingung kayak mau telepon Laras gak enak, pasti dia baru tidur. Tapi kita butuh kejelasan, akhirnya kita telepon Laras. Telepon Laras kita minta screenshot Laras detailnya itu apa, karena si
yang punya apartemen ini bilang detailnya udah dikirim ke Laras semua tadi pagi, dia bilang gitu. Sedangkan Laras tadi pagi pasti belum bangun dong dan belum bisa ngasih info ke kita. Makanya kita telepon Laras minta tolong dong screenshotin tuh detailnya apa aja yang dia kasih ke Laras gitu. Terus ya udah di screenshotin tuh sama Laras. Nah tapi tetap aja dia nggak mau. Pemilik apartemennya sendiri tetap nggak mau nerima kita di apartemen dia. Ya karena menurut dia kalau misalnya itu bukan orangnya, dia tuh nggak dapet garansi gitulah dari si aplikasi ini. Kalau misalnya asuransi ada apa-apa, dia nggak bisa ganti rugi. Bukan tanggung jawab si aplikasinya itu jadinya. Ada sampai aku bilang bisa nggak aku kasih deh screenshotnya pasportnya si Laras plus kayak nunjukin chat aku sama Laras gitu. Biar dia percaya kalau emang aku sama Larasnya temenan coy. Masih dia mau tuh dia kayak gini deh, pas udah kita luntang-lantung di bandara, dia ngubungin si aplikasi ini, terus dia mau cancel. Bisa gak kalian bayangin kayak kalian ini baru sampai, terus kayak mikir, wah gue tidur di mana ya? Tidur di masjid pun, mau tinggal di mana? Kita baru banget nyampe. Kalaupun kita mau nyari kayak tempat tinggal baru pasti mahal banget karena di waktu itu semuanya mahal banget. Apalagi kalau hari H itu udah pada habis semua. Ngebelinnya itu si pemilik apartemen ini dia langsung menghubungin adminnya aplikasi ini biar nyuruh kita nge-cancel hari itu juga, saat itu juga. Dan si aplikasi ini bilang ke kita, karena dia juga ngubungin ke kita kan, enggak sih ke Laras. Iya adminnya terus kayak bilang kalau misalnya kita cancel, kita nggak dapet balik sama sekali duit. Jadi cuma cancel gitu doang, kitanya rugi gitu, kita udah bayar coy. Itu sih paling nyebelin. Akhirnya kita coba masuk ke akunnya Ayas. Jadi kita minta akunnya Ayas, kita masuk, kita chat langsung tuh sama si ownernya di situ karena biar cepet juga kan, biar kita ngerti dua arah nih. Jadi aku tetap chat dari aplikasiku, Kiki jadi kayak si Larasnya. Iya, aku jadi Larasnya untuk chat si ownernya. Terus itu aku yang sebagai Laras itu chat si ownernya, ngasih tau kalau misalkan halo owner, ini gue Laras, ngasih tau kalau misalkan ya emang si Icut sama si Kiki itu minta tolong aku untuk ngebuk apartemennya itu sampai aku kasih lah paspornya Laras ke dia biar dia percaya gitu kan. Kalau misalkan kita ini beneran temenan dan beneran orang baik gitu, nggak mau ngapa-ngapain juga anjir di apartemen orang. Ya terus dia kayak bilang si aplikasinya udah nyuruh kita berdua untuk cancel aja bookingnya, terus disuruh kita pesen langsung. Sedangkan kenapa kita nggak mau juga, itu pun kalau misalnya kita refund dapat duit lah misalnya, itu tuh baru balik 14 hari. Jadi kayak sama aja bohong kan, karena lumayan banget si apartemen ini tuh harganya 3.200.000 per 3 malam. Kalian bayangin tuh ya, di Aus itu emang lumayan mahal-mahal banget kan. Daripada kita rugi, mending kita pertahankan dulu kan ini. Maksudnya masa dia nggak bisa bantuin sih, kita tetap di situ. Nah terus Kiki yang sebagai Laras nanya kayak gimana tuh cancelnya, bisa nggak kirim langsung duit refundnya, nggak harus nunggu 14 hari gitu. Terus ada kena cas nggak? Terus dia bilang aplikasinya bakal nge-refund. Tapi itu terserah aplikasinya gimana. Jadi bukan urusan dia lagi masalah nge-refund, karena duit itu kan ke aplikasinya gitu. Jadi itu urusan aplikasinya yang bakal nge-refund ke kita dan dia nggak tahu. Soalnya itu dia bakal bilang dapat langsung apa enggak. Soalnya dia bilang duitnya dia sendiri pun dia belum terima. Gitu. Terus dia bilang kalau misalnya ternyata kalau misalnya kita mesen pakai orang ketiga itu tuh kayak pelanggaran. Jadi kayak hal yang nggak boleh dilakuin lewat aplikasi itu. Jadi kalau misalkan kalian mau mesen nih, kalian better pakai punya kalian harus sendiri. Akun sendiri. Cuma kan kita kan selama di Indo kita berdua masih belum tahu masalah ini karena kita di Indonesia juga pakai aplikasi ini. Biasanya minta tolong sama orang lain karena kita berdua emang gak punya credit card dan gak punya Genius gitu loh. Dan itu gak masalah sama sekali. Jadi tuh kita yang sebagai yang punya akun juga kena pelanggaran tuh pokoknya jadi ribet lah. Nah terus si Kiki udah kayak nangis lah di sini kan. Kita nggak sih lu biar aja mereka stay di sana. Mereka bisa dipercaya kok, kayak ngomong kayak gitu kan. Terus tetap masih nyuruh mereka bisa pesan kok kalau misalnya itu udah di cancel itu langsung ready lagi buat dipesan. Aku seneng kok mereka bisa stay di sini selama itu mereka pesan dari akunnya sendiri, dia bilang. Sedangkan kan refundnya lama, males lah. Kita juga nggak bisa pesan sama sekali karena kita punya kredit card. Iya sih.
Iya, mau kita pesan lagi juga kita nggak bisa karena kita nggak ada kredit card. Kita kalau kredit card ujung-ujungnya ya lewat aplikasi ini, aplikasi yang lain. Ya makanya di sini Iki bilang lagi kan kayak kita tuh nggak punya kredit card, makanya kita minta tolong teman kita. Terus aku sebagai Laras bilang lah kalau misalkan mau pesan lagi pun mereka pasti butuh duit, sedangkan duitnya udah masuk ke aplikasi ini gitu kan. Terus dia ngamuk kan kayak bilang, Laras, lo harusnya kasih tahu gue waktu gebuk. Ya udah deh, aku bakal ketemu mereka di jam 1, itu cuma 2 orang kan. Terus dia bilang kayak namanya siapa bla. Terus kita screenshot kan, karena sebagai Larasnya juga, Laras tuh udah bilang di atas pertama kali aku bakal booking di atas nama Cut Alia. Tapi emang nggak digubris juga kan sama dia, nggak tahu dia baca apa nggak. Yang penting kita kan udah bilang dari sisi akun aku juga udah bilang. Jadi aku sama Laras tuh udah sama-sama ngasih tahu. Nah terus kita bilang kita masih di airport karena kita nggak tahu mau kemana, karena emang bener-bener nggak tahu banget. Terus aku balas ya udahlah, bilang aja kita minta maaf dulu, yang penting biar dia juga baikin kita kan. Jadi aku kayak bilang sorry for this misunderstanding. Jadi akhirnya ngebiarin kita boleh ke apartemen dia stay. Buat selama di sana banyak juga sih dramanya. Di awal itu dia nyuruh kita ketemu lah pokoknya di suatu stasiun kereta. Padahal kita gak nyuruh dijemput sama sekali, enggak. Kita cuma mau ditunjukin di mana sih apartemen lo, udah. Tapi ternyata dia mau jemput. Terus kan itu barang kita banyak banget dan berat kan. Terus dia jadi bantu dengan tapi dengan muka bete-nya, kalian tahu kan gimana. Terus ya udah dia udah bete. Terus kita akhirnya nyampe ke apartemen dia. Dan untungnya pacarnya orang Jepang, jadi Kiki sama Banda bisa kayak basa-basi pakai bahasa Jepang. Tapi tetap sih yang ordernya ini cowoknya tuh kayak bete gitu, kayak langsung nih kuncinya ya, terus nih kuncinya segala macam, nggak dijelasin sama sekali lo di apartemen ini boleh ngapain apa aja tuh nggak dijelasin sama sekali. Karena ternyata nih kita tuh tinggal berdua sama dia. Jadi apartemennya tuh ada 2 kamar, 1 kamar dia sama pacarnya, 1 kamar kita berdua gitu loh. Sedangkan di aplikasi itu dia nggak ngejelasin kalau misalkan dia tinggal di apartemen itu. Ya jadi kayak bayangin lah gak enak kan sebenarnya, kita ngekos tapi ada punya dia di situ. Nah terus ya udah, hari pertama berlalu kayak biasa, tidur doang soalnya. Nah hari kedua kalian tuh tahu kan jamnya Aussie sama Indonesia itu kan beda 3 jam. Jadi kita masih kayak agak jet lag, jadi tengah malam atau jam 11 tuh masih kayak lapar pengen makan. Terus ya udah mereka kan udah tidurnya cepet tuh si mereka berdua ini. Terus kita berdua mencoba untuk masak. Gak masak, bahkan cuma ke microwave, manasin makanan doang. Terus kita manasin baru semenit dia keluar, si cowok ini keluar dari kamar. Terus dia marah, terus kayak ngomong it's too late to cook, come on. Sampai dia ngomong come on gitu, kayak marah kayak mana kalau bahasa Indonesia ya kayak ini udah malam loh, kayak lu mikir gak sih ini tuh udah malam. Itu udah malam loh, kok lu masak jam segini sih, kayak gitu lah kesan. Mukanya merah. Kita nggak motong-motong, kita nggak apa stir fry, kita nggak goreng-goreng. Langsung kayak gimana kalau misalnya kita berdua lagi sakit atau mbah yang butuh makan saat itu, kita nggak dibolehin sama. At least kalau emang lo punya peraturan itu dari awal di aplikasinya tuh ya bilang gitu, lo nggak boleh ada jam segini harus sudah stay jam 10 ke atas, nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi kita juga ngerti. Ini kan kita nggak tahu. Kita pikirnya ya Allah, bayangin deh, ini kita bayar kayak di Indonesia kita rent apartemen semalam bisa pakai semua yang ada. Nah itu kita takut, kayak mau ngambil hidup takut, mau ke kamar mandi takut berisik, jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi kayak 3,2 bener-bener gak worth it dari awal. Kayak bener cuma kamar doang dapet. Iya cuma dapet kamar doang. Ujung-ujungnya kita masak di tempat Manda. Iya kita sama sekali gak pernah masak di sana. Sama sekali juga gak pernah nyuci baju di sana. Padahal itu kan udah tulisannya di aplikasi itu sharing kitchen, ada cuci baju, tapi kita gak pernah gunain. Gak pernah dipakai ya. Daripada kita dimarahin lagi terus jadi bete. Itu kita udah mau cabut sih itu, cuma kita mikir aduh mahal banget lagi kalau pindah. Keluar akhirnya finally keluar. Terus ya udah deh sampai situ, terus kita udah mulai pindah ke kerjaan baru. Jadi itulah pengalaman kita guys selama di awal-awal di Aussie, banyak yang kita lewatin ya, jadi seru-seruan aja. Coba buat pengalaman juga buat kalian, siapa tahu ada yang mau pergi ke Aussie atau mau ke luar negeri lain ya, siap-siap menjaga mental dan hati. Oh ya, terus kalau misalnya ada yang mau tanya kita ngapain di Aussie, kita tuh work and holiday visa. Kalau masih pada nggak tahu, bisa lihat YouTube. Aku juga yang dulu atau nanti kita bisa jelasin lagi. Nah paling itu aja sih, kita mau cerita doang. Kita ingin berbagi dengan orang Indonesia karena kita sangat tertindas.
Iya. Oke deh, see you guys, Dadah. thank you.